bilang aku ingin melihat Viraj menikah sebelum kematianku. Laksmi mengatakan, Dadaji, saya telah menerima Anda sebagai dadu saya dan bertanya apakah Anda menganggap saya sebagai cucu perempuan Anda. Dia mengatakan ya. Laksmi memintanya untuk tidak membicarakan kematian. Dia bertanya apakah Anda akan membantu saya. Laksmi mengatakan ya. Dadaji. Seleb ART menyediakan berita-berita yang sangat viral di kalangan selebriti maupun di kalangan artis-artis dalam negeri maupun luar negeri. Simak dan mari kita simak dan selengkapnya mengenai channel Seleb ART. Dan jangan lupa subscribe, like. Lalu apa yang terjadi? Apakah Laksmi mau diajak pulang oleh Rishi? Buat kamu yang penasaran, yuk baca sinopsis lengkapnya di bawah ini. Episode dimulai dengan Maliska menelpon Rishi saat dia sedang dalam perjalanan dengan mobilnya. Maliska bertanya apakah Rishi akan pergi ke kuil seperti yang dikatakan ibumu. Rishi mengatakan, tidak. Panditji menelepon dan mengatakan bahwa Laksmi ada di kuil Durga. Petik 2. Maliska terkejut, dia mengatakan dia juga akan datang ke sana. Rishi memintanya untuk tidak datang. Maliska bilang, aku sudah pergi dari rumah. Petik 2. Di kuil Laksmi mengambil berkah dari dewa, dia mengingat pernikahannya dengan Rishi dan semua momen mereka. Rishi mempercepat mobil dan mencapai kuil. Setelah turun dari mobil dia berlari menuju kuil. Maliska juga datang ke sana dan berlari di belakang. Rishi meminta semua orang untuk datang ke belakang kuil. Laksmi masih di kuil sambil mengenang pengkhianatan Rishi. Rishi sampai di kuil. Rishi melihat Laksmi merasa hancur dengan kajal meleleh di matanya dan sindoor menutupi dahinya. Rishi melihat air mata mengalir di mata Laksmi, yang dikatakan ibumu. Rishi mengatakan, tidak. Panditji menelepon dan mengatakan bahwa Laksmi ada di kuil Durga. Petik 2. Maliska terkejut, dia mengatakan dia juga akan datang ke sana. Rishi memintanya untuk tidak datang. Maliska bilang, aku sudah pergi dari rumah. Petik 2. Di kuil Laksmi mengambil berkah dari dewa, dia mengingat pernikahannya dengan Rishi dan semua momen mereka. Rishi mempercepat mobil dan mencapai kuil. Setelah turun dari mobil dia berlari menuju kuil. Maliska juga datang ke sana dan berlari di belakang. Rishi meminta semua orang untuk datang ke belakang kuil. Laksmi masih di kuil sambil mengenang pengkhianatan Rishi. Rishi sampai di kuil. Rishi melihat Laksmi merasa hancur dengan kehamilan Laksmi dan ternyata memang positif. Ia kaget dan menatap Laksmi. Laksmi lalu beranjak pergi dari sana. Dr. Shiv saat itu bertanya, mengapa semua orang terdiam? Aku memberi kabar baik. Aku pikir semua orang akan bahagia. Dr. Shiv lalu bertanya kepada Rishi, apakah kau sedang melakukan keluarga berencana? Rishi kemudian memintanya untuk diam dan menyuruhnya untuk pergi. Dr. Shiv lalu pergi. Karisma saat itu bertanya, apa yang terjadi di rumah ini? Rishi telah bercerai dengan Laksmi dan sekarang kabar bayi itu. Kiran mengatakan, ini bukan kabar baik. Aku tidak mendengar berita yang lebih buruk dari ini. Maliska saat itu pergi ke kamar dan mengunci pintu. Kiran mengatakan, putriku telah dikhianati. Rishi datang di belakang Maliska dan mengetuk pintu. Kiran memberitahu Rishi bahwa ia ingin bertunangan dengan Maliska. Lalu mengapa sekarang Laksmi hamil? Rishi mengatakan, Maliska, bukalah pintunya. Kiran kemudian memintanya untuk pergi dan menjaga rasa hormatnya. Sementara itu, Laksmi datang ke rumah Ranu. Bani lalu memeluknya. Laksmi bertanya apa yang telah terjadi. Neha mengatakan, aku menariknya lalu mendorongnya dan ia jatuh ke dinding. Laksmi bertanya, apakah ia terluka? Bani saat itu terlihat menangis. Laksmi kemudian mengatakan, aku akan berbicara dengannya. Laksmi kemudian bertanya, apa yang terjadi?
Bani terlihat memeluknya. Laksmi kembali mengatakan, "Aku ada di depanmu dan memintanya untuk mengatakan apa yang terjadi. Selalu mengatakan, ia merindukanmu dan membutuhkanmu." Bani kemudian memeluk Laksmi kembali. Sementara itu, Rishi meminta Maliska untuk membuka pintu dan mengatakan ia perlu berbicara dengannya. Maliska mengatakan, "Aku tidak ingin berbicara denganmu dan memintanya untuk pergi." Kiran mengatakan, "Putriku tidak mau berbicara denganmu dan memintanya untuk pergi." Rishi pun pergi dari sana. Kiran saat itu mengetuk pintu dan meminta Maliska untuk membukakan pintu. Rishi saat itu berpikir tentang Laksmi yang pingsan di kuil dan Shiv memberikan kabar baik tentang kehamilannya. Karisma saat itu bertanya kepada Virender, "Apa yang akan terjadi sekarang?" Virender mengatakan apa? Karisma menjawab, "Jika Nila mengetahui kehamilan Laksmi," Virender mengatakan ia tidak akan tahu karena Nilam tidak akan mengampuni Laksmi dan Rishi. Kiran datang ke sana dan mengatakan, Laksmi akhirnya menjebak Rishi. Kiran bilang, Laksmi hamil dengan tujuan agar ia tetap ada di sini. Tapi bagaimana Rishi bisa menghamilinya? Kiran mengatakan, Laksmi telah mendapatkan tambang emas dan memiliki darah Oberoi di dalam dirinya. Karisma menambahkan, kehamilan Laksmi tidak ada yang menyukainya, tetapi juga tidak ada pengadilan yang bisa memisahkan Laksmi dan Rishi. Selama masa kehamilan itu, keduanya akan semakin dekat dan Rishi tidak akan pernah meninggalkan Laksmi karena faktor bayinya. Kita mengenal Rishi seperti Aku akan mengusir Laksmi dari hidup kita. Laksmi pun sampai. Maliska bergegas melepas jaket Rishi dan melepas bajunya. Maliska membuat bekas lipstik pada Rishi dan mengganti gaunnya. Tiba-tiba Laksmi masuk, sementara penjaga mencoba menghentikannya. Maliska mendekati Rishi. Laksmi pun masuk ke dalam rumah Maliska. Maliska terus memegang tangan Rishi dan berpikir Laksmi akan datang sekarang. Aku menunggumu Laksmi. Sekarang kau akan melihatku bersama dengan Rishiku. Tiba-tiba Laksmi membuka kamar Maliska dan terkejut melihat Rishi dan Maliska di tempat tidur saling berpelukan. Laksmi menemukan bekas lipstik Maliska pada Rishi, sementara Maliska berpura-pura tidur. Laksmi merasa hancur dan bergegas pergi. Maliska berpikir, wow Sonal, permainanmu sangat luar biasa. Aku telah memenangkan hidupku dan permainanku. Laksmi duduk dengan hancur dan berkata, ini adalah mimpi. Aku tidak melihat ada yang salah. Maliska pun bergegas bangkit dan mengatakan, Rishi, Laksmi telah melihat seberapa dekat kita, seolah-olah kita adalah suami istri. Maliska pun melihat Laksmi membuka pintu dan berpura-pura tidur lagi bersama dengan Rishi. Laksmi menatap Rishi dan Maliska dan menangis terseduh-seduh. Laksmi bergegas pergi. Maliska pun tersenyum, sementara Laksmi terjatuh di jalan dan mengenang perkataan Rishi. Laksmi bergegas sampai di rumah dan menangis terseduh-seduh. Maliska berpikir sebentar lagi aku akan memenangkan pertarungan ini. Sonal pun datang. Maliska memeluk Sonal dan berkata, Sonal, akhirnya Laksmi telah melihat segalanya. Sekarang Laksmi telah hancur berkeping-keping. Besok adalah perceraian mereka. Sonal mengatakan Maliska, besok mereka akan bercerai. Laksmi akan selamanya mengalami kehancuran. Di sisi lain Laksmi berkata, Rishi, mengapa kau melakukan ini? Tiba-tiba bingkai foto terjatuh. Laksmi mengenang kebersamaannya dengan Rishi dan menangis terseduh-seduh. Keesokan harinya, Maliska mendekati Rishi. Tiba-tiba Rishi sadar dan mengatakan, Maliska, apa yang kau lakukan? Di mana Laksmi? Maliska berkata, Rishi, kau bersamaku di kamarku. Rishi mengatakan, Maliska, kau telah memberiku obat. Maliska berkata, Rishi, kau sakit kepala dan itu sebabnya kau mengatakan padaku untuk istirahat. Rishi mengatakan, Maliska, apakah aku mengatakan hal itu? Laksmi pasti khawatir. Aku segera pulang. Di mana ponselku? Dia bilang aku ingin melihat Viraj menikah sebelum kematianku. Laksmi mengatakan, Dadaji, saya telah menerima Anda sebagai dadu saya dan bertanya apakah Anda menganggap saya sebagai cucu perempuan Anda. Dia mengatakan ya. Laksmi memintanya untuk tidak membicarakan kematian. Dia bertanya apakah Anda akan membantu saya. Laksmi mengatakan ya. Dadaji memintanya untuk meyakinkan Viraj untuk menikahi Maliska dan berkata aku memberinya waktu 15 menit untuk berpikir. Laksmi bilang oke.
Saya akan berbicara dengannya karena Maliska adalah gadis terbaik untuknya. Dadu mengatakan Viraj tidak bisa mendapatkan gadis yang lebih baik darinya. Risi menutup pintu dan bertanya pada Maliska apa yang dia inginkan. Dia berkata, aku tidak ingin hidup tanpamu dan mencintaimu. Risi mengatakan, tetapi kamu menikahi Viraj. Maliska mengatakan, ini adalah dosa bagi saya, tetapi ayah saya menunjukkan kepada saya kebenaran yang tidak ingin saya lihat. Dia mengatakan kepada saya bahwa kamu sudah menikah sekarang, Del. Dia mengatakan kamu mendengarkan ayahmu, yang meninggalkan kamu dan ayahmu. Maliska mengatakan hubungan ayah dan ibu saya jauh lebih baik daripada hubungan ibu dan ayahmu. Risi memintanya untuk mengatakan. Maliska bilang, aku tidak ingin mengatakan apapun. Dia mengatakan kamu ingin menunggu selama 1 tahun dan bertanya apakah dia akan menunggu seperti ini, dan berbicara besar. Dia mengatakan kamu mengatakan bahwa kamu mencintaiku, tetapi menikah dengan Laksmi. Risi mengatakan kamu memaksaku untuk menikahi Laksmi. Dia bilang aku tidak ingin kamu menikahinya. Laksmi datang ke Viraj dan mengatakan dia ingin berbicara dengannya. Viraj mengatakan dia harus membalas Dadaji setelah 15 menit. Laksmi bertanya mengapa dia ingin menolak dan mengatakan bahwa Maliska adalah gadis yang baik. Dia bertanya apakah Dadaji mengirimmu dan memanggilnya. Dadaji keluar. Viraj bilang aku sudah memberitahumu bahwa aku akan berpikir dan memberitahumu. Dadaji meminta Laksmi untuk berbicara dengannya dan pergi. Viraj mengatakan Dadaji mungkin menekanmu untuk meyakinkanku. Laksmi mengatakan dia sangat mencintaimu dan ingin kamu tenang. Dia mengatakan waktu sedang berubah sekarang. Laksmi bertanya kemana kamu akan pergi setelah hari yang melelahkan, jika tidak ada orang di rumah. Viraj mengatakan pesta, yang Dan untuk update terbaru berita-berita terkini dari kami, agar gak ketinggalan, jangan lupa klik tombol subscribe-nya ya guys, dan tekan tombol loncengnya agar gak ketinggalan berita-berita terbaru dari kami. Mohon dukungannya ya guys. Subscribe to my YouTube channel Seleb ART. Terima kasih.